Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Hafiz Ananta dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 122490035. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang proyek saya, yaitu yang berjudul Smart Fleet. Mungkin langsung saja di sini di proyek kali ini saya mengambil pada bagian atau divisi yang namanya itu non-teknikal. Dalam proyek Smart Fleet ini sendiri, saya eh, bisa dibilang itu kayak eh, non-teknikal ini memiliki peran yang cukup penting lah dalam mendukung keberlangsungan proyek ini. Kayak dari administrasi, dokumentasi, walaupun nggak terlalu terlibat langsung ke dalam perencanaan hardware dan softwarenya. Terus di sini apa namanya? Mungkin di sini saya jelaskan sedikit tentang eh, laporan mingguan ya. Untuk laporan mingguan pertama di sini yang sudah dikerjakan pada divisi non-teknikal sendiri, yang pertama ada membuat RAB, kemudian yang kedua ada membuat template laporan mingguan. Terus yang belum selesai itu di sini yang pertama ada laporan pendaftaran dari Haki. Kemudian revisi jika ada, yaitu memfokuskan pencarian prosedur Haki pada jenis yang relevan serta menyusun laporan mingguan yang lebih terstruktur lagi. Eee, untuk bagian kendala sendiri di sini ada informasi haki yang kurang spesifik dan sulit dipahami. Kemudian ada format laporan awal belum konsisten. Yang terakhir ada serta kurangnya pengalaman dalam menyusun RAB dan pencatatan keuangan. Untuk solusinya sendiri di sini ada mengakses sumber resmi dan merangkum prosedurnya. Kemudian ada membuat template baku untuk kelompok serta memastikan pencatatan keuangan lebih rapi lagi dan lebih terkontrol. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang eh, apa namanya job desk pertama saya yaitu mencari informasi terkait prosedur pendaftaran haki atau hak kekayaan intelektual. Eh, Tujuan dari tugas ini sendiri itu ada agar produk yang dihasilkan memiliki perlindungan hukum serta memiliki nilai apa ya inovasi yang diakui secara resmi gitu. Untuk mencari informasinya sendiri itu kayak jenis haki yang sesuai untuk proyek, kemudian alur pendaftaran haki, terus dokumen apa saja yang harus disiapkan, terus persyaratan administrasinya apa, estimasi biayanya pendaftaran berapa, serta lama proses pendaftarannya tuh eh, berapa lama gitu. Mungkin informasi ini sangat penting karena dengan adanya Haki ini sendiri, alat smart fluid yang eh, untuk kelompok saya buat ini apa ya sebagai proyek akademik itu juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sebuah produk yang inovasi yang memiliki nilai kayak komersial gitulah. Selain itu, hasil dari pencarian informasi ini sendiri juga saya dokumentasikan dan saya susun menjadi panduan awal bagi tim apabila di tahap selanjutnya proyek ini akan didaftarkan secara resmi atau lebih lanjut lagi. Kemudian yang kedua ada membuat format dokumentasi dan template laporan mingguan. Untuk job desk kedua sendiri, ini adalah membuat sistem dokumentasi proyek serta template laporan mingguan. Mungkin saya bahas tujuan dari ini semua ya. Yang pertama itu ada agar tercatat dengan rapi, kemudian ada biar terstruktur, kemudian ada mudah dievaluasi, dan yang terakhir ada dapat dilaporkan secara bertahap gitu atau berkala. Untuk template laporan mingguan yang saya buat berisi beberapa bagian utama yaitu progres pekerjaan setiap divisi, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, rencana progres minggu berikutnya itu apa, sama itu dokumentasinya, dokumentasi kegiatan. Mungkin dengan adanya laporan mingguan ini, setiap anggota tim dapat mengetahui perkembangan proyek secara keseluruhan dan memudahkan dalam melakukan monitoring serta evaluasi kinerja tim atau ya tim lah. Kemudian yang ketiga itu ada menyusun draft RAB.
Nah, untuk menyusun RAB sendiri, di sini tuh ada apa ya, beberapa hal gitu. Yang pertama itu ada mengumpulkan daftar kebutuhan komponen dari tim teknikal, kemudian melakukan survei harga komponen. Yang ketiga itu ada menghitung estimasi total biaya yang dibutuhkan. Mungkin saya jelaskan sedikit RAB ini fungsinya buat apa, yaitu sebagai acuan dalam proses pembelian komponen agar pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi dari budget yang udah direncanain gitu. Selain itu juga ngebuat sistem pencatatan keuangan tim yang digunakan untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, terus menyimpan bukti transfer sama mengetahui sisa saldo yang tersisa itu seberapa. Yang kebutuhan pertama itu yang dibeli itu yaitu besi hollow, kemudian yang kedua ada stepper motor satu buah, servo motor itu 5, kemudian ada TB 6600 itu ada butuh satu, step down butuh 5, sensor infrared butuh 5, buzzer 5, lampu indikator itu butuh 3, micro SD 1, kabel AWG itu butuh satu, silinder pneumatik itu satu, kemudian emergency button itu satu, dan baut dan mur itu satu. Di sini sendiri pada bagian ini bagian kolom komponen, kemudian ini seberapa butuh eh, yang kita butuhkan kayak dua atau satu atau lima. Kemudian di sini ada tabel harga, di sini ada total biayanya, di sini ada link eh, check out komponennya. Hmm, selanjutnya mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit itu ada oh ya job desk dari non teknikal sendiri di sini ada mencari jurnal yang relevan terkait dari judul project kita gitu. Di sini saya sudah mendapatkan jurnal yang eh, berkaitan gitu lah atau relevan, yaitu judulnya itu ada PLC dan SCADA Batch Automation for Smart Juice Manufacturing Process. Mungkin saya jelaskan sedikit eh, isi dari jurnal yang sudah saya cari ini. Pada proyek ini tuh eh, apa namanya membutuhkan referensi jurnal yang memiliki keterkaitan dengan sistem kontrol otomasi. Kemudian untuk alasan utama jurnal ini sangat relevan dengan alat yang eh, bakal kami buat itu adalah karena jurnal tersebut membahas sistem otomasi pada proses pengolahan buah yang dikontrol secara otomatis menggunakan PLC dan dimonitoring menggunakan SCADA. Untuk di dalam proyek Smart Fruit yang kami rancang sendiri, konsep utama yang digunakan juga merupakan sistem yang mampu bekerja secara otomatis dengan bantuan sensor dan eh, apa namanya bantuan sensor itu secara sorry sebagai output dan input. Kemudian diproses oleh controller dan menghasilkan output berupa aksi tertentu sesuai dengan kondisi yang terbaca. Konsep ini identik dengan yang ada pada jurnal, di mana PLC berfungsi sebagai pusat kendali sistem yang menerima data dari berbagai sensor seperti level, flow, dan temperatur. Kemudian mengontrol aktuator seperti motor, valve, atau conveyor. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit juga di sini. Di jurnal ini juga sendiri menerapkan konsep real-time monitoring, di mana seluruh sistem dapat dilihat melalui tampilan HMI atau SCADA. Hal ini sangat berkaitan dengan sistem smart fluid yang bakal kami buat. Karena alat yang kita rancang juga dapat memonitoring kondisi secara langsung.
sehingga pengguna dapat mengetahui status alat, proses sedang berjalan, serta kondisi sistem secara keseluruhan. Mungkin last yang saya bisa jelaskan sedikit dari jurnal ini yaitu pada bagian ini apa namanya, membahas tentang integrasi data dari PLC dan SCADA ke dalam database seperti Excel dan MySQL gitu. Yang kemudian divisualisasikan menggunakan Power BI yang seperti yang tertampil di sini. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dibuat tidak hanya berfungsi sebagai sistem kontrol, tetapi juga sebagai sistem analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Konsep ini sendiri juga merupakan bagian dari smart manufacturing dan sangat relevan dengan perkembangan industri 4.0. Mungkin konsep yang digunakan pada jurnal ini sendiri juga masih sejalan dengan alat smart suite yang bakal kami buat, di mana sistem bekerja secara otomatis, terus eh, sama oleh karena itu kayak apa ya, jurnal ini kami jadikan sebagai referensi utama dalam memahami bagaimana sih perancangan sistem otomasi yang terintegrasi sama mulai dari proses kontrol sama sistem monitoringnya tuh gimana hingga ke sampai ke si pengolahan data menjadi sebuah smart systemnya itu gimana. Selanjutnya tuh ada desain dari si alat ini ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini desain dari alatnya, yaitu pada project Smart Fleet yang dirancang ini desain dalam sebuah bentuk sistem terintegrasi yang terdiri dari bagian mekanik, sistem kontrol, sistem instrumentasi, serta bagian antarmuka operator. Desain ini sendiri dibuat dalam bentuk box tertutup dengan tujuan agar lebih eh, aman sama lebih rapih gitu. Untuk secara keseluruhan sendiri, rangka alat menggunakan material kayu yang dikombinasikan dengan rangka besi hollow sebagai penopang utamanya. Kemudian ada penggunaan material ini bertujuan agar alat memiliki struktur yang kokoh, stabil, dan beroperasi, serta mudah untuk dipindahkan karena pada bagian bawah alat dilengkapi dengan eh, kayak roda gitu nih, seperti yang tertampil di sini. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit kelebihan dari desain alat ini ya. Yang pertama itu ada sistem tertutup sehingga lebih aman. Kemudian yang kedua itu eh, ada apa ya, proses itu dapat dimonitoring dari luar. Kemudian yang ketiga ada panel kontrol ergonominya tuh mudah mudah gitu, mudah digunakan. Terus ada desain modular sehingga mudah dikembangkan. Mungkin segitu saja.
video dari saya, yaitu tentang progres mingguan eh, dari non teknikal yang tadi sudah ada beberapa saya sebutkan. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.